agar segala bentuk kemarahan ini hilang dan reda sehingga kembali dalam keadaan normal. Entah seharikah, 2 harikah dia memboikot kawannya tadi, namun jangan sampai lebih dari 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa dan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada waktu subuh ini, kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lain yang seharusnya kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang lain dan juga memberikan balasan dengan berbagai macam balasan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis tentang tahrimul hajri fauqa thalathi layalin. Larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka di antara larangan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang diharamkan dalam syariat adalah seorang muslim mendiamkan saudara muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Di antara hadisnya adalah an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar. Menghajar maksudnya adalah memboikot. Maksudnya adalah memboikot ini yaitu seorang muslim tidak berbicara kepada muslim yang lainnya dan berpaling satu dengan yang lainnya. Atau kata bahasa Banjarnya adalah kada betaguran lagi. Itu disebut dengan hajar dalam istilah bahasa Arab ya. Ketika asalnya berkekawanan ya, kemudian pada akhirnya ketika ada masalah maka dia mendiamkan ya, kada betaguran lagi. Kemudian ketika hendak bertemu maka berpaling ya, maka ini disebut dengan hajar atau memboikot ya, yang mana dalam syariat itu tidak halal. Maksud dari tidak halal adalah berarti hukumnya adalah haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Mereka berdua bertemu
namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai dengan mengucapkan salam. Maka dari hadis ini bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang sangat sempurna, yang sangat indah, yang senantiasa menyuruh umatnya untuk memperkuat tali persatuan dan persaudaraan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan menyatakan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Ketika mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan mereka adalah saling bersaudara. Tidaklah dikatakan dengan saling bersaudara kecuali ada kelaziman-kelaziman antara saudara dengan yang lainnya. Maka di antara kelaziman saling bersaudara adalah saling menyapa, saling tegur menegur dan saling mengucapkan salam. Ketika sesama muslim ini misalnya ada perselisihan, ada persengketaan, kemudian satu dengan yang lainnya tidak mau lagi mengajak berbicara, tidak mau lagi berkumpul, tidak mau lagi menegur, maka dikatakan dalam bahasa Arab dia telah menghajar atau memboikot saudara muslim yang lainnya. Maka ini adalah hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan sangat banyak dalil yang menganjurkan seorang yang beriman kepada Allah untuk menunaikan kewajiban terhadap saudaranya. Ini sudah kita bahas di awal-awal hadis bahwa ada 6 hak seorang muslim yang dia tunaikan kepada muslim yang lainnya. Di antaranya adalah menjawab salam apabila saudaranya memberikan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, namun menjawabnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan saudaranya. Dan ini di antara ulama menyatakan bahwa yang wajib diperkenankan adalah undangan pernikahan. Adapun selain itu maka hukumnya adalah sunnah. Walaupun begitu, selain undangan pernikahan, walimahan, maka tetap dalam rangka menghormati muslim yang mengundang kita harus menunaikan undangannya. Kemudian di antara hak mereka juga adalah menjenguk saudaranya yang sakit kemudian menghadiri, mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan jika saudara muslim ini meninggal dunia. Kemudian jika diminta nasihat, maka kita nasihati Dan banyak lagi hak-hak seorang muslim yang harus dia tunaikan kepada muslim yang lainnya. Maka orang yang menghajar atau memboikot muslim yang lainnya ini, maka otomatis dia tidak menunaikan hak-hak muslim ini. Ketika bertemu tidak menyapa, tidak senyum, tidak mengucapkan salam, Kemudian bisa jadi ketika temannya sakit ini dia tidak menjenguk atau bahkan parahnya lagi kalau meninggal dunia maka tidak ikut mensolatkan dan mengkuburkan. Maka akan banyak keburukan-keburukan bagi seseorang yang tidak menegur sapa saudara muslim yang lainnya. Makanya dalam syariat juga banyak larangan-larangan yang bisa merusak tali persaudaraan. Banyak larangan-larangan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya yang bisa merusak tali persaudaraan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wala tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membenci. Ini adalah kelaziman dari saling bersaudara adalah jangan sampai saling hasad dan juga jangan sampai saling membenci. Untuk apa Rasul katakan demikian? Agar kita sadar bahwasanya ketika seorang manusia dia beriman kepada Allah, kemudian dengan yang lainnya adalah saling bersaudara. Maka kelazimannya dia tidak boleh memiliki sifat hasad kepada saudara muslim yang lainnya. Atau tadi dia saling membenci. Di antara hadis yang lain juga agar kita semakin menguatkan tali persatuan dan persaudaraan, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah
ya seseorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Misalnya ada kita pergi ke pasar. Kemudian kita sudah deal ya, sudah berpasti sudah deal untuk membeli barang ini. Lalu tiba-tiba datang kawan kita menawar barang yang sudah kita deal tadi dengan harga yang tinggi. Nah, maka si pembeli ini tidak boleh ya, dia menjual kepada kawan yang baru datang ini, sekalipun dia menawar dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena ulun sudah deal. Kalau seandainya si penjual ya mengiyakan ya yang kawan baru datang ini dengan harga yang tinggi, maka bisa terjadi apa? Perselisihan. Karena ulun sudah deal, sudah menawar ya. Sudah ulun dealkan, maka tidak boleh ditawar-tawar walaupun dengan harga yang tinggi. Karena kalau seandainya diiyakan, ulun bisa bermusuh lawan siapa? Si penjual. Lawan juga ulun bisa bermusuh kepada orang yang menawar yang lebih tinggi tadi, sekalipun kawan ulun ya. Maka dalam hal ini Rasul melarang untuk menjual barang yang sudah didilkan oleh seseorang, walaupun yang datang ini ingin membeli dengan harga yang tinggi. Demikian juga Nabi melarang, kata Rasulullah SAW, janganlah seorang di antara kalian melamar di atas lamaran saudaranya. Ya. Lalu misalnya ada seorang yang kawan kita melamar, ya seorang akhwat. Ini dalam masih proses, ujar akhwatnya, kena seminggu ulun kabari. Nah, iyakah, kadakah dalam menolak atau menerima tawaran si teman ini? Kan ini belum ada kepastian. Namun kan si kawan kita ini sudah melamar. Maka jangan sampai kita mentang-mentang lebih bungas misalnya, lalu kita datang melamar si akhwat ini, padahal prosesnya masih berlangsung. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya ulun datang melamar, ya, apalagi ulun ustadz misalnya, akhirnya ulun bisa kada bataguran lawan si kawan, si ikhwan yang sudah melamar duluan ini. Maka dalam rangka agar tidak muncul percikan-percikan permusuhan dan perselisihan, maka dua hal ini dilarang oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena bisa mengakibatkan ulun dengan kawan atau ikhwan yang melamar ini saling bermusuhan. Maka dalam hal tersebut Nabi menutup ya pintu-pintu yang bisa merusak tali persaudaraan antara kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, atau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman agar kita jangan berselisih, bermusuhan ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian saling tajassus. Mana tajassus? Mencari-cari kesalahan di antara kalian, ya. Mengorek-orek aib orang lain, ya. Kemudian macam-macam berkaitan dengan tajassus, memata-matai keburukan orang lain. Ya. Karena ini otomatis bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan dan sengketa dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Menggibah kan berarti membuka aib orang lain di hadapan seseorang yang mana yang digibah ini tidak ada di hadapan. Karena ini juga bisa memunculkan atau berpotensi antar teman ini, antar saudara ini bisa saling membenci dan bermusuhan. Saling membenci dan bermusuhan. Kemudian juga dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah ya sekelompok orang menghina sekelompok yang lain. Karena hinaan, ya cacian atau sambatan yang tidak bagus, yang tidak baik, ini juga bisa berpotensi untuk menumbuhkan kebencian dan permusuhan. Jadi sangat banyak dalil yang menyuruh kita untuk saling bersaudara, ya saling tolong menolong, dan menyuruh kita agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kita saling bermusuhan. Kemudian, nah dalil-dalil ini ya entah dari hadis tadi ya atau dari ayat Al-Quran tadi menunjukkan pentingnya untuk mempererat tali persaudaraan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman.
wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna kecuali kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Maka kata Rasulullah, ucapkanlah, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi syarat masuk surga adalah dia harus beriman terlebih dulu. Kemudian tidaklah dikatakan imannya sempurna sampai kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara agar menumbuhkan kecintaan kita kepada muslim yang lain adalah dengan menebarkan salam di antara kita. Dan ulun pernah sebutkan sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ya ke kota Madinah, ya pertama kalinya berhijrah ke kota Madinah. Maka di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sampaikan kepada suku Ansor dan Muhajirin adalah agar mereka ini saling mengucapkan salam, saling mengucapkan salam. Kenapa demikian? Karena dengan mengucapkan salam antar kaum muslimin, antar sahabat ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada mereka dengan satu yang lainnya. Nah, maka terlebih adalah mengucapkan salam kan maknanya semoga keselamatan untuk kalian ya. Ini kan maknanya umum. Maka di antara keselamatan adalah keselamatan hati ya. Keselamatan hati. Agar hati tidak memiliki permusuhan, hasad, kebencian, kemudian apalagi dengki ya kepada saudara ini, maka kita mengucapkan salam kepada dia. Semoga kesejahteraan, keselamatan untuk kalian. Kemudian dia pun juga membalas dengan mengucapkan waalaikumsalam. Semoga keselamatan untuk engkau. Ini kan berarti dia saling mendoakan. Maka makna dari salam adalah diantaranya selamat hati dari keburukan-keburukan kepada muslim yang lainnya. Nah, maka walaupun ucapan ini adalah ucapan yang biasa ya. Ucapan salam adalah ucapan yang mungkin bagi kita tidaklah terlalu besar. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar karena berkaitan dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berkaitan dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam uraian ini tadi ulun sebutkan dalil bahwasanya kita harus menghilangkan sifat hasad, kemudian kebencian ya, kemudian jangan menggibah, jangan menghina ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu adalah saling sapa menyapa, saling tegur menegur. Kemudian mengucapkan salam, itu menunjukkan adalah mereka harus saling sapa menyapa, kemudian tegur menegur. Maka ketika mereka tidak menyapa, tidak tegur menegur, maka ini diharamkan. Maka dikatakan dengan istilah hajar, ya, menghajar. Ini menghajar bukan bahasa Indonesia memukul, bukan. Menghajar maksudnya adalah memboikot, yaitu dia tidak menyapa lagi, tidak menegur lagi, tidak mengucapkan salam lagi. Yang asalnya berkekawanan, lalu ada perselisihan ya, antar anaknya berkelahi. Nah, lalu orang tuanya tidak dewasa ketika menyikapi kesalahan anak. Akhirnya antar orang tua menjadi kada betaguran lagi. Asalnya teman ngobrol, teman nongkrong, bawa masakan baimbai, ke pasar baimbai, ke majelis baimbai. Karena ada perselisihan antar anaknya, kemudian orang tua ini tidak adil ya, tidak bijak dalam menyikapi kesalahan anak, akhirnya antar orang tuanya bisa bermusuhan. Yang dulunya tegur menegur, sapa menyapa, akhirnya tidak lagi. Maka inilah yang dikatakan dengan memboikot yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perhatikan, kan di sini Rasul mengatakan tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot atau tidak menyapa, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti pemahamannya adalah bolehkah ya ketika seseorang ini berselisih dengan temannya, dia emosi kepada temannya, lalu dia tidak menegur, tidak menyapa sebelum 3 hari. Kan di sini lebih dari 3 hari. Maka apakah boleh seseorang ini memboikot atau tidak menegur kawannya
karena kawannya misalnya ketika begayaan balabihan, akhirnya kawan ini tidak menegur lagi, kada meherani lagi. Namun dia tidak lebih dari 3 hari. Misalnya 2 hari kah, apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Maka jawabannya apa? Boleh. Kenapa demikian? Jadi dibolehkan untuk memboikot tadi, ya. Namun tidak lebih dari 3 hari, karena alasannya adalah untuk menjaga tabiat manusia. Kenapa demikian? Karena manusia ini punya watak apa? Marah dan perangai yang buruk. Ketika misalnya ada seseorang yang menghina dia kah, ya. Kemudian yang menggibah dia kah, sehingga kawan ini yang digibah ini kada menegur lagi. Karena watak manusia punya sifat marah dan perangai yang buruk, maka dalam rangka menenangkan emosinya, menghilangkan dan meredakan penyebab-penyebab tersebut, maka tidak mengapa kalau seandainya dia menghajar, memboikot temannya, namun tidak lebih dari 3 hari. Nah, tidak lebih dari 3 hari. Memang secara asal tidak boleh, ya, seseorang ini tidak menegur, tidak menyapa muslim yang lainnya. Namun dalam hadis ini ketika dalam rangka untuk menenangkan tabiatnya, ya, menenangkan emosinya, maka tidak mengapa tidak lebih dari 3 hari, ya. Kenapa tadi? Karena seorang manusia itu memiliki watak perangai yang buruk, punya sifat marah, maka dalam rangka menenangkan emosinya, meredakan sifat marahnya, maka ini tidak mengapa kalau seandainya tidak lebih dari 3 hari. Kemudian, nah karena ini dibolehkan, ya, tidak lebih dari 3 hari, karena syariat ini memperhatikan kondisi kejiwaan manusia yang apabila marah maka sulit untuk reda, sulit untuk hilang, ya. Makanya tidak mengapa kalau tidak lebih dari 3 hari. Dan juga sulit memaafkan dan melupakan begitu saja. Terkadang kan kita bawaannya tersinggung terus kayak itu. Nah, terkadang orang Indonesia ini penyinggungan. Nah, penyinggungan. Ya, jadi lawas benar ampihnya. Namun tadi jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari inilah yang diharamkan dan dilarang. Karena dia sudah berlebihan, ya. Memang otak kita ini kan suka marah, ya, kadang emosi macam-macam, ya. Maka tadi tidak mengapa karena syariat memperhatikan kondisi jiwa kita yang kalau marah ini sulit ampih, ya, ngalih hilang, ya. Kemudian juga sulit memaafkan, ya, dan juga sulit untuk melupakan begitu saja. Maka diperlukan waktu atau proses agar segala bentuk kemarahan ini hilang dan reda sehingga kembali dalam keadaan normal. Entah seharikah, 2 harikah dia memboikot kawannya tadi, namun jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari ini berarti sudah berlebihan, maka ini tentu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, terkadang, ya, ketika seseorang ini dipermalukan oleh temannya, akhirnya dia tidak menegur temannya lagi, maka biasanya kan sulit untuk memaafkan, ya. Apalagi misalnya dia adalah seorang tokoh, ya, seorang yang ditokohkan, kemudian juga seorang yang dianggap berwibawa, ya, yang terkadang ini sulit untuk memaafkan, ya. Namun diperhatikan seorang yang seperti ini jangan sampai dia tidak menegur saudaranya lebih dari 3 kali, lebih dari 3 hari. Kemudian makanya di akhir hadis, ya, dalam rangka untuk menghilangkan, ya, atau memutus boikot ini, maka caranya adalah dengan mengucapkan salam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam duluan. Dan ini sulit ketika misalnya kita yang dihina, yang disambati, akhirnya kita kadang menegur kawan, ya. Ternyata kita ketika bertemu, kita yang pertama mengucapkan salam duluan. Berarti kita mampu untuk mengendalikan ego kita. Ternyata kita adalah orang yang mengucapkan salam duluan kepada saudara yang sudah menyambati kita tadi. Maka inilah yang dinamakan dengan menghentikan boikot ketika dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang lain. Kemudian para ikhwah sekalian, nah, ulun ulang. Jadi para ulama memang berbeda pendapat.
Ya, misal nih ulun disinggung kawan. Lalu ulun kada menagur kawan ini ya. Karena ulun sakit hati. Nah, sehari 2 hari. Nah, kapan ulun dikatakan menghentikan boikot ya? Menghentikan boikot ketika ulun mengucapkan salam. Berarti ulun sudah menegur, sudah menghentikan boikot ulun ketika ulun mengucapkan salam. Nah, sebagian ulama yang lain ya, maka tidak dikatakan dia menghentikan boikotnya kecuali dia kembali seperti kondisi semula. Saling sapa, saling menegur, berkekawanan, dan ini sulit ya. Dan ini sulit. Kenapa demikian? Karena Karena tadi ulun sebutkan bahwa kondisi manusia ini punya tabiat yaitu sulit memaafkan. Apalagi dia punya ego yang tinggi. Sehingga kembali kepada asal ya saling menegur, saling berkumpul, itu sulit. Makanya kebanyakan ulama mengatakan bahwa seseorang ini sudah berhenti boikotnya kalau dia sudah mengucapkan salam kepada saudara yang lainnya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak cukup kalau hanya dia mengucapkan salam saja, maka dia harus kembali seperti asal. Berkekawanan kayak apa? Sebelumnya lah itu nah. Dan ini sulit ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah hati disinggung macam-macam, sulit untuk kembali kepada asal. Namun tadi ulun sebutkan bahwa kebanyakan para ulama berpendapat dia sudah dikatakan tidak memboikot lagi kalau dia mengucapkan salam dan temannya menjawab salam. Maka ini otomatis dia sudah tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi di akhir hadis Rasul mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Kemudian para ikhwas sekalian, maka ketika seseorang ini ya yang dia memboikotkah atau yang dia diboikotkah ternyata dia mengucapkan salam lebih duluan, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang demikian. Dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Ila akhirih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kebaikan dan keburukan, maka balaslah dengan cara yang terbaik. Maka balaslah dengan cara yang terbaik. Di antaranya adalah ketika kawan ini ya misalnya menghina kita, menyambati kita, namun ternyata kita malah membalas dengan kebaikan. Jadi ketika misalnya kita menyinggung, kita yang disinggung, ya, namun ternyata yang memboikot adalah yang menyinggung ini, kan aneh ya. Seharusnya ulun yang memboikot, yang tidak menyapa dia. Ternyata ketika ulun yang disinggung, kawan ini malah yang tidak menegur sapa kepada ulun. Ternyata ulun membalas keburukan dia dengan kebaikan. Maka inilah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini sulit ya. Dan ini sangat sulit. Kemudian para ikhwas sekalian, nah ketika dia tadi tidak menegur ya, kemudian tidak menyapa, tidak mengucapkan salam ya kepada temannya lebih dari 3 hari, maka dia berdosa dan melakukan perbuatan yang haram. Bahkan para ulama menyebutkan dosanya bukan dosa kecil, adalah dosa besar. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang tidak menegur sapa temannya lagi, yang dulunya berkekawanan, akhirnya kada bertaguran lagi, nah lebih dari 3 hari hukumnya haram, itu bukan dosa kecil, tapi apa? Dosa besar. Dia termasuk dosa besar. Di antara dalilnya adalah kenapa dikatakan sebagai dosa besar dalam hadis yang lain. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, para ulama berdalil itu hukumnya adalah dosa besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnaini wal khamis, fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis
Rasul mengatakan bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya dianjurkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Di antara hikmahnya adalah karena pada hari tersebut Allah membukakan pintu-pintu surga. Dan kita menyambut pintu surga tadi dengan amal soleh. Di antaranya adalah berpuasa. Maka sepanjang siang pian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, ketika dibukakan pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sama sekali akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis Allah membukakan pintu-pintu surga. Maka semua hambanya ini diampuni dosa mereka pada hari Senin dan Kamis kalau mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena otomatis dia mendapatkan ampunan pada hari Senin dan Kamis. Namun ada pengecualian. Orang yang bertauhid tetapi dia tidak diampuni hari Senin dan hari Kamis. Kecuali seseorang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Maka ini tidak dia kan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia muwahhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika pintu-pintu surga dibukakan pada hari Senin dan Kamis, dia tidak diampuni. Sekalipun dia bertauhid. Kenapa? Karena dia memiliki permusuhan kepada saudara muslim yang lainnya. Maka dikatakan ya kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai keduanya berdamai. Nah, kapan dia menjadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis? Kalau kedua-duanya berdamai. Kalau tidak berdamai, maka dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mentauhidkan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, hadis ini menyebutkan tentang sebuah kabar gembira sekaligus sebuah kabar buruk. Kabar gembiranya apa? Bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keampunan Allah tiap Senin dan Kamis. Kabar buruknya adalah walaupun dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau memiliki permusuhan, maka dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala tiap Senin dan Kamis. Subhanallah ya. Maka ini ada apa namanya? Ada ancaman, ada dampak negatif dari permusuhan, yaitu dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kada betaguran lagi hukumnya dosa besar adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Asy-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan orang yang sholat, di mana sholat mereka tidak akan terangkat di atas kepala mereka sekalipun hanya sekilan. Maksudnya apa? Sholatnya tidak diterima. Kemudian kata Rasulullah, yang pertama adalah seorang yang menjadi imam sholat bagi suatu kaum, padahal kaumnya itu benci kepadanya. Nah, ini penting mengangkat imam ini, jangan orang angkat dia bermusuhan. Orang jangan sampai kita mengangkat imam orang yang imam ini dibenci oleh jamaahnya sendiri. Nah, kalau dibenci kan berarti dia memiliki akhlak yang buruk sehingga dibenci oleh jamaahnya. Maka ketika dia sholat menjadi imam padahal dia dibenci oleh jamaahnya, maka dia sholatnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Kapan? Kalau si istri ini menolak ajakan dari suaminya. Padahal tidak ada uzur, maka nyaman benar bini guring. Nah, bini guring kadang melayani laki. Lakinya jengkel, dongkol, dan memang biasanya
suami itu dongkol, muar ya, hati panas kalau tidak ditunaikan haknya. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, walaupun wanita ini hadir ke kajian terus misalnya, namun tidak melayani laki, padahal dia tidak ada uzur, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan kita, dan yang ketiga adalah dua orang saudara yang saling bermusuhan. Kada betaguran, akhirnya apa? Sholatnya tidak diterima. Kan ini ancaman, berarti apa? Ancaman. Maka ancaman seperti ini tidaklah perbuatannya kecuali dosa besar. Nah, maka ini harus kita perhatikan para ikhwas sekalian, jangan sampai kita bermudah-mudah bermusuhan, maka tadi kita harus melembutkan hati kita dengan memaksa diri kita. Kalau kita ketemu kawan nang kada betaguran ini, pian harus mengucapkan salam. Agar hati pian selamat, karena makna salam adalah keselamatan umum. Semoga hati saya selamat dari memusuhi kaum muslimin karena saya mengucapkan salam duluan dan dia menjawab salam salam saya. Ya, maka ini para ikhwas sekalian, jadi sangat sangat bermanfaat ucapkan salam ini, ya, sangat bermanfaat ucapan salam ini agar hati kita ini selamat dari memusuhi saudara muslim yang lainnya. Kemudian misal nih, kita memang berbuat salah lawan kawan kita, ya. Kemudian rasa supan kalau minta maaf langsung. Bisa supan atau ada gengsinya kayak itu nah. Padahal kita yang salah duluan. Akhirnya kawan ini kada menegur lagi, ya. Hendak tetamu kitanya bekencong ke jalan yang lain. Ini kita kan sudah tahu sikap seseorang ini berubah ketika bertemu dengan kita, ya. Padahal dulunya akrab, lalu tiba-tiba berubah. Mungkin bisa jadi pian yang salah duluan. Maka agar jangan sampai dalam larangan hadis ini, maka pian tidak mengapa WA duluan pian. Ya. Jadi pian WhatsApp duluan, kalau kan dengan telepon kan suara kan kadang bisa supan juga. Maka pian tulis ya di WA WhatsApp, Assalamualaikum kawan. Ketika diucapkan salam kan pasti dia menjawab. Kemudian pian bepada, kalau saya ada salah lawan antum, saya minta maaf. Ya. Walaupun pada akhirnya masih rada-rada kaku kayak itu nah. Namun pian sudah berusaha untuk menegur dengan mengucapkan salam kepada kawan pian tadi. Kemudian kawan pian ketika diucapkan salam maka dia otomatis menjawab. Nah, ya, maka jangan gengsi untuk mengucapkan salam walaupun dengan pesan, ya, walaupun dengan pesan saja. Memang ngalih Bang ketika misalnya kesalahan kawan ini besar ya berkaitan dengan hati, ini sulit kadang ya. Kadang sehari 2 hari memaafkan, kadang lawas benar. Maka tadi ya kalau pian supan bisa juga gengsi, maka tidak mengapa pian tadi mengucapkan salam lewat pesan sementara ya. Untuk apa? Agar mengembalikan muamalah pian seperti dulu, walaupun pada akhirnya tetap kaku juga tidak mengapa. Kan di sini Rasul mengatakan yang paling terbaik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam sekalipun pian korbannya. Nah, sekalipun pian yang disinggung, orang yang salah, namun akhirnya kaku ketika bertemu, kadang menyapa lagi, kadang menegur lagi, maka tidak mengapa pian duluan dengan mengucapkan salam lewat pesan terlebih dulu ya. Maka ini sebagai pembuka, siapa tahu bertetaguran pulang kayak biasa. Maka dikhawatirkan tadi dalam hadis ini sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki permusuhan dengan saudara muslim yang lainnya. Dalam hadis yang lain, nah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Khirash As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasaf kidamih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memboikot saudaranya, kada menegur saudaranya ya, kada menyapa, kada mengucapkan salam selama setahun. Nah, ini lebih dari 3 hari, setahunan. Nah, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya tersebut. Subhanallah. Maka Nabi katakan dia seperti orang yang membunuh saudaranya. Didiamkan berapa? Selama setahunan. Nah, ini bayangkan seumur hidup kada menegur lagi. Nah, subhanallah ya. Jadi ini adalah larangan yang jangan sampai kita remehkan. Ya, apalagi misalnya dia memboikot, dia karena menegur keluarganya. Nah, ini berkaitan dengan silaturahim
Apalagi yang dia tagur kada sapa kuitannya seorang. Ini berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai memboikot keluarga sendiri walaupun mereka salah. Tidak, kita harus menyambung. Bukankah Rasul pernah mengatakan yang dikatakan sebenar-benar orang yang menyambung tali silaturahim adalah ketika keluarganya yang memutus, pian yang menyambung. Nah, keluarga pian misalnya kada menagur pian, kada melangi pian, pas garing kada tahu-tahu lawan pian. Ya. Ketika pian undang kada hadir, ya. Anak pian kawin, keluarga pian kada hadir, ya. Maka yang dikatakan penyambung silaturahim sejati adalah pian yang diputus, namun pian yang menyambung. Ya. Lalu ketika sidin garing pian elangi, subhanallah ya. Ketika kesusahan lalu pian bantu, padahal dia buruk lawan pian. Ya. Maka inilah keindahan dari syariat Islam, bahwa tidak ada namanya balas-balasan, ya tidak ada namanya balas-balasan. Yang terbaik adalah ketika kita membalas kebaikan di saat mereka malah berbuat buruk kepada kita. Maka jangan sampai kita memutus tali silaturahim, apalagi durhaka kepada orang tua dengan menghajar atau memboikot mereka. Tentu seorang manusia ini pasti memiliki banyak kesalahan, pasti banyak memiliki kesalahan. Ya. Terkadang ulun sering mengulang bahwa orang tua ini suka membanding-bandingkan. Ya. Anak tetangga lebih sukses, pian gak ada sukses. Terkadang bepandiran, berkisahan lawan kita. Ya. Lalu kita tersinggung, padahal kan orang tua ini tidak ingin menyinggung ya, cuma memotivasi anak bagaimana anak ini lebih semangat begawi, lalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dibanding-bandingkan dengan sepupunya, kemanakannya ya. Akhirnya kita kan tersinggung karena dibanding-bandingkan. Ya. Macam-macam terkadang misalnya orang tua ini lebih mencintai saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Nah, adiknya lebih disayangi, inya kada misalnya. Kan kadang kita sebagai anak bisa tersinggung. Kenapa abah ini, mama ini lebih sayang lawan ading sementara lawan ulun kada. Nah, maka walaupun demikian kita tidak boleh memboikot atau tidak menegur sapa dengan orang tua sendiri. Maka bisa jadi dengan kelembutan akhlak kita tetap menegur, tetap berbakti, tetap menolong, maka bisa jadi mereka malah tertarik dengan kita. Di mana ikam belajar ya disariki macam-macam ya, disinggung tapi malah dia tidak membalas, malah berbuat baik kepada orang yang menzalimi dia. Maka dalam hadis ini ya menunjukkan bahwa tadi kalau seandainya dia memboikotnya lawas benar ya sampai setahunan, ini seperti dia menumpahkan darah orang tersebut ya. Berarti kan ini dosa besar ya, dosa besar. Bukankah menumpahkan darah termasuk kezaliman yang paling besar kepada seseorang? Makanya dalam hadis kan Nabi pernah mengatakan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Para sahabat mengira bangkrut di sini konteksnya dunia. Maka para sahabat menjawab orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar. Menurut kami kata para sahabat. Namun Rasul menyebutkan orang yang bangkrut ini adalah konteksnya di akhirat. Banyak membawa pahala, ya pahala sholat, pahala puasa, namun habis. Di antara sebabnya adalah safaka damahadha. Dia ketika di dunia dia menumpahkan darah orang ini. Akhirnya yang ditumpahkan ini tidak ridho, tidak rela, maka pahalanya diambil di hari kiamat. Ini luar biasa berkaitan dengan menumpahkan darah. Kita menggibah saja diharamkan, ya, menghina aja diharamkan, memberi gelar dengan gelar yang buruk kawan ini diharamkan, apalagi dengan sampai menumpahkan darah. Apalagi sampai dengan membunuh dan seterusnya. Nah, hadis-hadis ancaman seperti ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ini memboikot atau tidak menegur temannya, ya kada bertaguran lagi, maka ini hukumnya adalah haram dan dosa besar karena ada ancaman. Seperti tadi, sholatnya tidak diterima. Nah, ya maka ketika pian sudah mendengarkan hadisnya, ya mendengarkan ilmunya, faham sudah, maka semoga kita bisa mengamalkan. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar teori aja. Nah, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Maka jangan sampai kada betataguran ya. Maka untuk terlebih juga untuk para akhwat, para ibu-ibu ya yang terkadang mudah tersinggung. Nah, apalagi berkaitan dengan masalah anak ya. Terkadang ketika ada temannya menegur anaknya, kenapa nih kurus, kada makankah aja? Padahal hanya basa-basi aja. Tapi akhirnya mamanya tersinggung karena menegur lagi kawan nang memadahi anaknya demikian macam-macam ya. Padahal hanya sekedar basa-basi saja ya, tidak berniat ingin menyinggung.
Tapi ketika berkaitan dengan anak, terkadang si ibu ini lebih sensitif. Nah, kita pun juga para laki-laki harus memahami. Ketika berkaitan dengan anak orang, ini sensitif. Ibunya, abahnya ya. Nah, kita pun juga harus demikian. Jadi perhatikan bahwa ini adalah bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara yang biasa. Maka jangan sampai kita kadabata taguran lagi. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis ini ya dalil bahwa Islam melarang ya atau mengharamkan seseorang itu menghajar atau memboikot muslim yang lainnya. Kenapa demikian? Karena banyaknya dampak-dampak negatif dan keburukan ketika seseorang ini memboikot, tidak menegur saudara muslim yang lainnya. Cukup banyak. Di antaranya adalah dalam hadis tadi, sholatnya tidak diterima. Sholatnya apa? Tidak diterima. Di antara keburukannya adalah dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mentauhidkan Allah tidak diampuni, yang mana Allah mengampuni hamba-hambanya setiap hari Senin dan Kamis. Dan ulun pernah menyebutkan sebelumnya bahwa kebaikan-kebaikan di akhirat itu bermuara sumbernya pada dosa-dosa yang diampuni. Nah, kalau kita hendak selamat ketika menyeberang sirat, maka caranya bagaimana? Dosa kita diampuni. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di padang mahsyar, di mizan, ketika penyerahan lembaran-lembaran ya, maka caranya bagaimana? Bermuara pada dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ternyata dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara dampak buruk kada bertaguran lagi adalah al-hajru ta'tilun lin nasihati allati hatha 'alaiha al-Islam wa tabaraha minad din li'annal mutahajiraini la yumkin an yatanasaha. Di antara dampak negatif kada bertataguran adalah menafikan bagi nasihat. Menafikan bagi nasihat, yang bernasihat ini adalah hal yang diperintahkan dan dianjurkan agama Islam. Bahkan Rasul mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Karena tidak mungkin dua orang yang tidak berteguran, tidak saling menyapa, mereka akan saling menasihati. Kada mungkin. Nah, betamu aja kada hakun, apalagi saling menasihati. Jadi agar jangan sampai salah paham, kita kan kadang meyakini nasihat itu adalah dengan lisan saja. Ini salah. Maka makna nasihat adalah umum, ya. Di antara definisi nasihat adalah para ulama menyebutkan iradatul khairi lil mansuhilah, menghendaki kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kalau kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, walaupun bukan dengan ucapan, dengan perbuatan, maka disebut dengan memberi nasihat. Makanya kan nasihat berkaitan dengan Allah. Apa berkaitan dengan Allah? Seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti sama dengan menasihati orang tersebut. Kemudian menasihati berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengajak mereka mengamalkan sunnah Nabi dan meninggalkan perbuatan bid'ah, maka ini adalah apa? Nasihat. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, entah dengan lisankah atau dengan perbuatankah, maka dinamakan dengan nasihat. Maka dua orang nang kada bertataguran ini mungkin gak mereka saling menasihati? Maka tidak mungkin. Nah, kemudian di antara dampak buruk dari kada bertataguran tadi adalah ta'tilun li haqqil muslim ala akhihi mimma aujabahul Islam wa hatha alaihi minas salami wa tashyi'i janazatihi wa iyadatihi idza marida wa ijabati da'watihi wa nahwi dzalik. Di antara dampak negatif dari tidak bertaguran adalah itu menafikan untuk menunaikan hak muslim kepada saudaranya dari hak-hak yang diwajibkan oleh Islam, seperti mengucapkan salam. Karena kada bertataguran ketika lewat, langsung lewat aja. Nah, padahal kan kita disuruh untuk apa? Mengucapkan salam. Aku kada hakun lagi yang Sidin ucapkan salam, aku kada menjawab, aku sudah tersinggung Sidin. Akhirnya dia tidak menjawab salam. Kenapa? Karena tadi dia memboikot saudaranya. Kemudian juga ketika meninggal dunia, nah ini saking sakit hatinya, Sidin meninggal akhirnya tetap kada apa? Kada mengiringi, kada menguburkan. Nah,
Mungkin kita katakan mungkin ada apa seperti itu. Itu ada. Ketika orang yang menghina dia meninggal dunia, maka saking sakit hatinya ketika dikuburkan pun tidak mengiringi. Nah, kemudian juga ketika diundang, nah misalnya orang yang dia boikot ini mengundang akikah kah, anak sidin kawin kah, sampai seperti itu, maka dia tidak mengkabulkan undangannya. Ini jadi hak-hak muslim kepada muslim yang lainnya menjadi tidak diamalkan karena dia memboikot saudara muslim yang lainnya. Kemudian, nah di antara dampak buruk dari boikot tadi adalah itu membawa kepada perkara yang buruk yang dibenci, yaitu dia suka, dia senang kalau teman yang dia boikot ini tertimpa musibah. Nah, jadi ketika misalnya ulun nih kada suka lawan kawan tadi ya, karena inya yang menghina ulun, menyambati macam-macam. Akhirnya ulun memboikot inya. Maka ketika inya dapat musibah, ulun bahagia. Kenapa? Karena ulun sudah benci dan tidak suka dengan orang tadi. Lalu ketika dia mendapatkan musibah, ya, maka ada perasaan senang ketika dia mendapatkan demikian. Ini adalah ternyata hati yang buruk ya, ketika dia malah tidak berempati kepada orang yang kena musibah. Akhirnya dia senang gembira ketika orang yang dia boikot mendapatkan musibah. Kemudian atau ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia sakit hati. Nah, jadi ada orang yang ulun boikot. Kemudian inya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Entah dia diumrahkan bosnya kah, nah, entah dia dapat hadiah apakah, mobil kah, macam-macam. Karena ulun sudah membenci dan murlan orang ini, maka di hati ulun pun juga benci ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu jauh dari adab-adab seorang muslim, yang mana kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan kepada muslim yang lainnya sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Bukankah Rasul kaitkan dengan kesempurnaan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka ketika dia kada menegur, kada menyapa saudara muslim tadi, maka dia sulit untuk menyempurnakan imannya karena dia membenci saudaranya tadi. Kemudian di antara dampak buruk dari menghajar atau memboikot adalah bisa membawa kepada lisan yang buruk. Nah, entah menggibahkah, menyambati di belakangnya kah. Nah, maka ini juga bisa juga dia berdusta ya. Kemudian juga dia menuduh ya macam-macam ya, dan ini termasuk dosa-dosa dari dosa yang besar. Kemudian para ikhwas sekalian, kan tadi di akhir hadis Rasul mengatakan, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan mengucapkan salam duluan. Nah, ketika dia mengucapkan salam ya, sehari dia memboikot, 2 hari dia memboikot, dia mengucapkan salam, maka ini boikotnya sudah terputus. Maka dia dikatakan tidak memboikot lagi kalau dia sudah mengucapkan salam. Namun orang yang diucapkan salam ini dalam rangka untuk memutus dia memboikot adalah dengan menjawab salamnya. Nah, jadi kada boleh kalau seandainya pian mur lawan orang, pada akhirnya pian tidak menjawab salam orang tersebut. Maka pian jawab sekalipun pada akhirnya tetap kaku ketika bertemu. Maka dalam rangka untuk memutus boikot tadi, caranya adalah dengan mengucapkan salam. Kan kadang kita supan tadi, kita gengsi, maka tidak mengapa tadi pian mengucapkan salam lewat WhatsApp. Maka ini yang bisa kita usahakan agar jangan sampai kita mendapatkan perkara-perkara yang buruk dari kita memboikot. Tadi seperti salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun, mohon maaf. Semoga ya dengan kita belajar hadis seperti ini ya, agar kita ini semakin memperkuat ya tali persaudaraan kita saling menolong, saling tegur menegur, saling sapa menyapa ya, tidak ada permusuhan, dengki, hasad di antara kita, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa sesama muslim itu adalah saling bersaudara. Wallahu
a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.